Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Ahia, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya.
Mereka takjub dan tercengang, serta berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami penyakit, terutama penyakit fisik yang menyerang fisik, tentu aspek mental, fisik, sosial, spiritual bagi orang yang terkena sakit itu akan sangat beragam dan personal. Tidak ada pengalaman sakit yang persis sama antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman sakitnya sendiri. Misalnya dari pengalaman saya yang sakit, ketika di tengah keluarga tentu ritme rutin akan terganggu. Kemudian juga akan menanggung beban finansial. Kemudian juga mempengaruhi kehidupan keluarga juga. Misalnya mungkin akan menimbulkan percekcokan, lalu kecurigaan, lalu kesepian juga. Dan kadang saya juga bisa berlaku seperti kanak-kanak ya. Karena orang yang merasa sedang sakit itu akan ingin selalu dimanja. Merasa kesepian juga ada, kemudian rasa terisolasi juga ada. Saudara-saudari yang terkasih, segala pencobaan yang dialami seseorang yang sakit tentu membuatnya sangat menderita. Tidak hanya fisik, jiwa pun bisa juga merasa tidak nyaman karena sakit. Untuk itulah Tuhan Yesus hadir sebagai dokter yang membebaskan seseorang dari derita yang dialaminya. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus datang untuk menjadikan segala-galanya baik. Ia menyembuhkan orang yang tuli dan menyembuhkan pula orang yang gagap. Yesus memiliki belas kasih yang luar biasa. Ia menyembuhkan orang-orang untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dan bahwa sekarang Allah telah membukakan pintu kerajaan Allah bagi semua orang. Maka Tuhan Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Semula pintu surga yang tertutup, sekarang terbuka lebar untuk kita semua. Yesus mempunyai kuasa tidak hanya untuk menyembuhkan saja, tetapi juga membuka pintu pengampunan dosa. Dan luar biasanya lagi, belas kasih Yesus, cinta Tuhan Yesus ini yang terkhusus kepada orang yang lemah, orang sakit, menggerakkan orang Katolik sepanjang 2000 tahun ini untuk memperhatikan juga mereka yang menderita, yang sakit, yang lemah, yang tersingkir. Dan dengan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ini, gereja mengingatkan kita akan cinta dan belas kasih Tuhan Yesus itu. Cinta yang membuat gereja menjadi healing and caring community. Menjadi komunitas di mana orang di situ bisa peduli dan merawat orang yang menderita. Cinta itu mengajak kita juga terutama kepada yang sehat supaya berusaha tanpa kenal lelah meringankan nasib mereka yang sakit, meringankan nasib mereka yang menderita jiwa dan raganya. Orang sakit memang dapat merasa diingatkan pada kengerian kematian. Namun Tuhan Yesus ingin membawa kita pada refleksi yang lebih dalam lagi. Bahwa penderitaan, bahwa sakit, mungkin kita akan merasa di dalam sakit itu, kita akan menolak sakit itu, marah atas sakit itu, tawar-menawar atas sakit yang kita alami, menyesal, lalu protes, kenapa kok aku diberi sakit seperti ini?
Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya ingin sekali untuk kita memaknai kembali dan menerima sakit kita itu. Yesus dengan setia mengajak kita untuk percaya kepadanya, percaya kepada penyertaannya, dan percaya kepada sakramen-sakramennya. Memang fisik kita sakit, terutama yang sakit tidak berdaya, sungguh-sungguh tidak berdaya. Tetapi jika kita percaya dan meletakkan kepercayaan kita itu kepada Yesus, maka roh kita akan 1000 kali lipat lebih berdaya daripada fisik kita. Maka bisa jadi bukan hanya kesembuhan fisik yang terjadi, tetapi juga mujizat lain bisa kita terima. Rahmat pengampunan dan juga tempat di sisinya. Dan semoga cinta Tuhan Yesus ini menjadi hadiah yang indah bagi kita yang sakit, dan juga hadiah bagi hidup kita yang sangat penuh dengan arti ini. Berkat Allah menyertai kita sekalian.